Oke semuanya, kembali lagi bersama Kak Panda di materi pembelajaran lingkaran kelas 6 pada mata pelajaran lingkaran matematika nih teman-teman. Oke, mungkin kita review-review dikit kali ya apa itu lingkaran. Mungkin di slide ini kita bisa nemu nih beberapa lingkaran seperti yang lingkaran biru ini, lingkaran kuning, atau lingkaran yang merah ini. Nah, mungkin hari ini ada yang tahu nggak sih apa yang mau kita pelajari dari lingkaran? Iya, bener banget. Jadi yang mau kita pelajari itu ada tiga teman-teman. Yaitu adalah bagian-bagian dari lingkaran, keliling lingkaran, dan yang terakhir luas lingkaran. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian-bagian lingkaran ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kita lihat ada sebuah lingkaran yang udah secara lengkap ditunjukkan bagian-bagiannya. Mungkin kalau dari sini agak ribet ya, karena emang banyak banget bagiannya dan agak tumpuk-tumpukan. Tapi nggak apa-apa, abis ini bakal kita review lebih dalam, kita pelajari lebih dalam secara detail bagian-bagian dari lingkaran semua. Mungkin kita secara singkat itu di bagian-bagian lingkaran ada jari-jari, diameter, tali busur, busur, apotema, juri, dan tembereng. Nah, mungkin kita langsung aja ke masuk bagian yang pertama, yaitu adalah jari-jari lingkaran. Bisa kita lihat teman-teman, jari-jari lingkaran itu adalah garis yang kuning ini. Nah, garis yang kuning itu kan menghubungkan antara titik biru yang kita sebut dengan titik pusat dengan eh, keliling atau daerah yang luarnya lingkaran, daerah terluar lingkaran atau keliling lingkarannya itu. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah yang ini teman-teman. Yang kuning ini dia menghubungkan daerah terluar dari lingkaran ke daerah titik pusatnya yang warna biru ini. Nah, mungkin bisa kakak tarik garis dari sini ke sini, itu juga jari-jari lingkaran. Dari sini ke sini, jari-jari lingkaran. Yang penting dia dari titik pusat ke daerah terluarnya dari lingkaran itu. Biasanya jari-jari lingkaran itu disimbolkan dengan huruf R. Nah, R kecil. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu, wah apa nih R? Itu adalah jari-jari lingkaran maksudnya teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke diameter lingkaran. Nah, bisa kita lihat kalau diameter lingkaran ini disimbolkan dengan huruf D, diameter. Nah, diameter lingkaran ini adalah 2 kali dari jari-jari lingkarannya. Jadi dia itu garis lurus dari ujung ke ujung bisa kita lihat yang melewati titik pusat. Mau dia dari sini ke sini, mau dia dari sini ke sini, mau dia dari sini ke sini, itu bisa disebut diameter asalkan dia melewati titik biru ini yang namanya titik pusat. Pokoknya dari mana ke mana, dari ujung ke ujung, kalau dia melewati titik pusat itu namanya diameter. Tapi kalau cuma setengah namanya jari-jari lingkaran. Oke, kita masuk ke tali busur. Yang tadi aku bilang kalau diameter itu dia harus melewati yang namanya titik pusat, tapi kalau yang namanya tali busur itu nggak boleh menyentuh titik pusat. Dia itu garis bebas sembarang, boleh dari mana aja, boleh dari sini ke sini, boleh dari kita lihat lingkaran yang kanan dari sini ke sini, asalkan dia tidak menyentuh yang namanya titik pusat atau garis titik biru ini, dia namanya tali busur gitu ya teman-teman. Dari ujung ke ujung pokoknya ada garis dari di lingkaran yang dia tidak melewati titik pusat itu namanya tali busur. Oke, kita lanjut. Ya, ini namanya busur. Mungkin teman-teman di sini tuh ada yang pernah dengar namanya busur panah. Nah, kalau teman-teman tahu nama busur panah itu dia kan melengkung ya bentuknya, sama kayak busur ini. Nah, yang warna biru, yang kakak tanda warna biru itu namanya busur. Busur tuh apa sih kak? Jadi busur ini adalah lengkungan dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Bisa kita lihat di sini adalah jari-jari satu, jari-jari dua. Nah, di sini tuh dia busur nih yang biru ini. Tapi apakah yang nggak ditandain ini, yang dari sini ke sini itu juga busur? Ya, benar itu juga busur. Nah, yang ini tuh busur yang besar, ini tuh busur yang kecil. Dia busur yang ditandai dengan warna biru ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia kelilingnya ya yang lengkungannya ini namanya busur.
Selanjutnya ada yang namanya apotema. Apa sih apotema itu? Jadi teman-teman kan tadi tahu kalau busur itu sebuah lengkungan yang ditandai diapit oleh dua jari-jari. Apotema juga teman-teman diapit oleh dua jari-jari, tapi bentuknya bukan lengkungan, tapi garis lurus. Jadi gini teman-teman, kalau kita punya yang namanya apa ya, di sini dia kan ada jari-jari, satu jari-jari. Nah, yang di sini itu ada dia namanya busur, sorry, ada tali busur. Maaf, kakak tadi salah sebut, di sini namanya tali busur karena dia tidak melewati titik pusat. Nah, kalau kita tarik garis, seret, itu namanya apotema. Jadi apotema itu garis yang tengah ini teman-teman. Dia itu, nah, udah tahu dong ini simbol apa? Iya, simbol tegak lurus atau simbol 90 derajat. Jadi dia 90 derajat dari tali busur ke titik pusat yang disebut dengan garis apotema. Mungkin teman-teman nanti bakal ulang-ulang lagi biar nggak bingung apa itu jari-jari, diameter, dan yang lain-lain ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke juring. Nah, tadi kan ada yang kalau kita pas pelajari busur, kan ini ada daerah di dalamnya. Jadi ini busur di luar, busur di samping-samping, busur itu dia mengelilingi. Nah, juring itu adalah daerah yang warna kuning ini yang dia diapit oleh busur dan dua jari-jari. Jadi juring ini adalah daerahnya itu teman-teman. Kalau ditanya juring berarti dia daerahnya atau yang kakak tandain ini yang berwarna kuning ini juring namanya. Selanjutnya ada yang namanya tembereng. Apa sih tembereng itu? Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur yang lengkung ini dan dia ada tali busur. Nah, tali busur kan tadi garis yang di mana aja secara sembarang, tapi dia itu tidak melewati titik yang tengah ini, titik pusat, titik biru ini. Jadi kalau misalnya ada busur, terus ada eh, tali busur, yang ini tali busur dan ini busur, dan di tengah-tengahnya itu adalah yang namanya tembereng. Dia daerahnya namanya tembereng, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa lihat ya bedanya juring. Kalau juring itu bentuknya seperti ini, kalau tembereng bentuknya seperti ini. Oke, kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dari lingkaran. Selanjutnya kita belajar keliling lingkaran. Apa sih itu keliling lingkaran, teman-teman? Iya, keliling lingkaran itu adalah keliling atau daerah terluarnya dari lingkaran. Kalau misalnya teman-teman pernah disuruh berlari, ayo kamu lari keliling taman. Jadi teman-teman itu larinya di pinggir-pinggir taman aja. Nah, bukan di dalam-dalamnya. Itu yang disebut dengan keliling, kayak gitu. Jadi keliling itu merupakan bagian yang di pinggir lingkarannya itu, yang kakak tandai dengan warna biru. Jadi rumus dari keliling lingkaran itu ada dua teman-teman, yaitu keliling sama dengan pi, nanti kakak jelaskan apa itu pi, lalu dikali dua dan dikali dengan jari-jari atau R. Atau teman-teman bisa, karena tadi kakak udah jelasin ya diameter itu dua kalinya jari-jari, maka teman-teman bisa nih pakai rumus keliling sama dengan pi dikali diameter. Nah, kita lihat nih keterangannya. Kalau K yang di sini itu dia menandakan keliling yang kita cari nih keliling lingkaran. Pi itu adalah simbol. Jadi teman-teman inget nih, simbolnya itu kayak gini, pi. PI, pi. Dia itu simbolnya kayak gini, itu sebuah bilangan yang bernilai 3,14 atau 22 per 7. Nah, gimana cara milihnya? Jadi nanti mungkin teman-teman langsung kalau di soal nemu ada jari-jari yang kelipatan 7, bilangan 7 atau kelipatan 7 seperti 14, 21, 28, 35, itu teman-teman pakai yang 22 per 7 agar mudah dicoret. 22 per 7 untuk bilangan jari-jari yang bilangan 7 atau bilangan kelipatan 7. Nah, teman-teman bisa pakai 3,14 untuk jari-jari yang lain yang tidak bilangan 7 atau kelipatan bukan 7. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut ke jari-jari atau R yang tadi kita udah bahas ya. Kan teman-teman harus ingat kalau jari-jari itu simbolnya R kecil dan diameter simbolnya di. Nah, mungkin kita langsung aja ke contoh soalnya kali ya teman-teman. Jadi ada soal jika jari-jari
lingkaran di samping adalah 7 cm, maka berapakah keliling lingkaran di samping? Nah, kita jawab di sini, K sama dengan yang tadi kita rumusnya, karena yang diketahui dengan jari-jari, maka kita pakai nih, keliling sama dengan pi dikali 2 dikali R, yaitu R-nya adalah 7. Kita masukkan, karena tadi R-nya 7, agar mudah, pi-nya kita pilih yang 22/7. Jadi keliling sama dengan pi, yaitu 22/7, dikali 2, jangan lupa teman-teman, dan dikali 7. Nah, 7-nya di sini bisa kita coret, jadi tinggal 22 dikali 7 sama dengan 44 cm. Oke, mungkin kita langsung ke selanjutnya, yaitu luas lingkaran. Kalau teman-teman lihat di sini, lingkarannya kakak warna biru. Kenapa nih? Karena semua yang biru ini merupakan lingkaran. Jadi luas lingkaran itu merupakan daerah yang meliputi semua bagian lingkaran pada lingkaran di samping ditandai dengan warna biru. Nah, ini semua biru itu, yang biru ini namanya luas lingkaran. Dari rumus luas lingkaran itu sama dengan L sama dengan pi R kuadrat atau pi dikali R dikali R. Nah, R-nya itu kita kuadratkan atau dikali 2 kali ya teman-teman. Jadi gini, L-nya itu adalah luas, pi itu sebuah bilangan yang bernilai 3,14 atau 22/7, yang nanti kita pilih kalau misalnya jari-jarinya 7 atau kelipatan 7, bisa kita pilih yang 22/7 kayak gitu. Dan R itu jari-jari. Mungkin teman-teman belum kebayang nih gimana cara nyari luas lingkarannya. Langsung aja kakak ke contoh soalnya. Jadi jika ada soal di sini, jika jari-jari lingkaran di samping adalah 7, sama nih kayak soal yang sebelumnya, maka berapakah luas lingkaran di samping? Oke, jadi kita langsung aja tulis persamaannya atau rumusnya, L sama dengan pi kali R dikuadratkan. Atau kita langsung tulis, karena jari-jarinya 7, maka pi-nya itu kita pilih yang 22/7. L sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Jadi 7-nya bisa kita coret, tinggal 22 dikali 7. 22 dikali 7 berapa? 154 cm persegi. Nah, karena kita mencari namanya luas, nah ini tulisannya sentimeternya harus dikasih angka 2 di atasnya, itu menandakan dia luas dari sebuah lingkaran. Atau kita bacanya luas sama dengan 154 cm persegi, teman-teman. Kalau keliling nggak usah pakai persegi ya, kalau luas pakai persegi. Atau kita tambahin angka 2 di atasnya. Nah, mari kita latihan. Mungkin teman-teman bisa di-pause dulu untuk membaca soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti dijawab di kertas yang teman-teman atau buku teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang susah bisa tanyakan kakak. Kalau Kak Panda, nanti kalau misalnya sudah selesai juga bisa dikirim ke Kak Panda, biar Kak Panda nanti biar kakak periksa, nanti kakak kasih bintang dan nilai. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin nomor 1 sama 2 bisa di-pause dulu, bisa dijawab dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, mungkin akan kakak baca ini deh untuk teman-teman. Nanti kalau kecepatan bisa di-pause juga ya teman-teman, bisa ditulis. Nanti kalau sudah dikirim ke kakak. Jadi nomor 3, hitunglah keliling dan luas lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm. Pasti teman-teman sudah bisa dong. Lalu yang keempat, Pak Hendy memiliki 2 buah uang koin logam dengan diameter 14 cm. Berapa jumlah total keliling uang koin yang dimiliki Pak Hendy? Dan yang nomor 5, suatu lingkaran memiliki keliling sebesar 44 cm persegi maksudnya. Jadi 44 cm, maaf, itu bukan persegi, itu salah ketik kakaknya. Jadi suatu lingkaran memiliki keliling sebesar 44 cm saja. Berapakah jari-jari lingkarannya tersebut? Nah, teman-teman nanti cari ya jari-jari lingkarannya berapa nih. Oke. Nah, mungkin sekian dari kakak. Jadi ntar kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, bisa tanyain kakak. Nanti semangat terus untuk belajar. Dan ini materi yang menurut kakak sangat penting
lingkaran. Jadi teman-teman harus paham betul gimana cara mencari lingkaran, apa bagian-bagian lingkaran, mencari keliling atau luas lingkaran. Kayak gitu ya teman-teman. Semangat belajar terus. Salam buat keluarga, sehat-sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.